Halo semuanya, balik lagi. Sekarang kita akan belajar mengenai nyeri kepala primer part 2. Jadi di video sebelumnya, nyeri kepala primer part 1 kita udah belajar mengenai bagaimana dasar-dasar kenapa kok bisa nyeri kepala, apa aja yang berpengaruh di nyeri kepala, dan juga dijelaskan nyeri kepala primer tipe 1, yaitu yang pertama adalah tension type. Jadi di video ini kita akan belajar mengenai part 2, yaitu mengenai nyeri kepala primer tipe migrain dan tipe cluster. Nah, ini yang kemarin. Klasifikasi nyeri kepala primer ada tension, migrain, cluster, dan lainnya. Jadi tension ini udah di part 1, jadi kita akan belajar fokus ke migrain dan cluster. Kita akan mulai ke nyeri kepala primer tipe migrain. Seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan perjalanan penyakit atau patofisiologi. Migrain itu pada dasarnya didasari oleh sebuah ketidakstabilan instabilitas periodik dari arteri intra dan ekstrakranial. Jadi arteri yang di dalam dan di luar dari tengkorak. Ketidakstabilan ini menyebabkan arteri tersebut menjadi lebih hipersensitif terhadap suatu jenis rangsangan tertentu. Rangsangan apa yang menyebabkan arteri ini menjadi hipersensitif? Banyak, jadi tergantung bisa makanan, bisa minuman, atau bisa juga stres atau iklim, perubahan iklim. Nah, bila terjadi sebuah serangan, arteri yang hipersensitif, dalam kasus ini arteri intrakranial, akan mengalami yang namanya vasokonstriksi. Dari kata vaso, pembuluh darah, konstriksi, pengecilan. Atau kontraksi, pengecilan. Jadi dia pembuluh darahnya itu mengalami pengecilan. Dari yang pembuluh darah awalnya besar menjadi kecil. Karena ada rangsangan tersebut. Pembuluh darah yang mengecil ini menyebabkan menurunnya perfusi jaringan. Penurunan dari perfusi ke jaringan otak. Perfusi yang menurun ini akan menyebabkan gejala subjektif yang dirasakan pasien berupa yang namanya aura. Jadi istilahnya itu kayak jaringan otak mengalami kekurangan darah karena penurunan perfusi tersebut. Dan sama kayak kita, kalau kurang darah bisa sempoyongan dan berhalusinasi, otak juga bisa mengalami halusinasi dalam bentuk yang namanya aura ini. Aura yang dirasakan pasien itu berbeda-beda, tergantung dari pembuluh darah intrakranial mana yang mengalami vasokonstriksi. Jadi, pembuluh darah mana yang mengalami penurunan perfusi, jaringan otak mana yang mengalami penurunan perfusi. Aura yang muncul bisa berupa gangguan visual, seperti kilatan cahaya, atau tiba-tiba tidak bisa melihat, atau halusinasi. Atau bisa juga gangguan sensorik, seperti tubuhnya terasa kesemutan, atau bahkan gangguan motorik, seperti adanya kelemahan di satu sisi tubuh. Lalu setelah terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah kranial tersebut, kemudian akan dilanjutkan dengan vasodilatasi. Nah, tadi kan vasokonstriksi, dia dari besar menjadi kecil, sekarang kebalikannya, dari kecil menjadi besar. Tapi yang mengalami vasodilatasi itu adalah pembuluh darah ekstrakranial, jadi pembuluh darah yang ada di luar dari tulang tengkorak. Biasanya, vasodilatasi ini adalah vasodilatasi pembuluh darah yang cabang-cabang dari arteri karotis interna. Nah, vasodilatasi ini yang kemudian akan menyebabkan persepsi nyeri kepala yang dirasakan pasien dengan mekanisme yang udah dijelasin di video pertama. Cukup patofisiologinya, kemudian kita akan lanjut ke karakteristik klinis dari nyeri kepala migrain ini. Migrain sendiri didefinisikan sebagai kelainan kompleks yang ditandai dengan sakit kepala yang berulang, unilateral atau di satu sisi, dan dikaitkan dengan adanya aura yang timbul sebelum atau sesudah nyeri kepala. Jadi migrain ini auranya itu bisa timbul sebelum nyeri kepala atau sesudah nyeri kepala atau bahkan tidak muncul aura sama sekali. Migrain lebih sering menyerang wanita dengan proporsi wanita 3 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dan dari studi epidemiologi, biasanya ditemukan mengenai wanita karir usia produktif dengan tingkat stres yang tinggi. Nah, sifat dari migrain ini menusuk dan berdenyut. Berdenyut ini jadi salah satu yang khas dari nyeri kepala migrain dibandingkan dengan nyeri kepala primer lainnya. Di migrain, nyeri kepala ini terletak hanya di satu sisi aja, atau di unilateral, dengan durasi jam sampai hari, berulang, dan episodik. Dan biasanya satu kali serangan itu bisa bertahan dari 4 jam sampai 3 hari. Salah satu yang khas juga dari migrain ini adalah nyeri kepala ini sering menyebabkan pasien mual dan muntah. Dan pasien juga akan merasakan nyerinya bertambah saat bergerak atau melakukan aktivitas, sehingga nanti pasien biasanya kalau lagi serangan cuma mau tiduran atau istirahat aja. Dan karakteristik terakhir dari migrain ini adalah bisa disertai gejala penyerta sebelum atau sesudah nyeri kepala yang namanya aura.
Aura yang muncul ya tergantung tadi kan, tergantung pembuluh darah mana, pembuluh darah intrakranial mana yang terkena vasokonstriksi. Tapi yang umumnya muncul itu biasanya fotofobi dan fonofobi. Jadi fobia terhadap cahaya dan fobia terhadap suara keras. Lanjut ke diagnosis dan klasifikasi dari migrain berdasarkan International Headache Society atau IHS. Migrain dibagi jadi dua berdasarkan gejala klinisnya, yaitu migrain tanpa aura dan migrain dengan aura. Migrain tanpa aura ini, jadi ada sekurang-kurangnya 5 kali nyeri kepala yang berlangsung 4-72 jam. Jadi satu kali serangannya itu, tiap serangannya berlangsung 4 jam sampai 3 hari. Yang 4 jam sampai 3 hari ini ketika belum diobati atau sudah diobati namun belum berhasil. Dan, jadi harus ada, dan nyeri kepala dengan minimal 2 karakteristik, yaitu unilateral atau satu sisi, berdenyut atau pulsatil, dengan intensitas yang sedang berat, dan diperberat aktivitas fisik atau di luar kebiasaan rutin. Lalu kriteria terakhir adalah selama nyeri kepala disertai mual dan muntah, atau fotofobi dan fonofobi. Nah, kalau yang dengan aura itu kriterianya ya sama dengan migrain tanpa aura. Jadi dia kriterianya migrain tanpa aura, tapi ketambahan sesuatu, yaitu harus ada auranya. Auranya biasanya aura tipikal yang terdiri dari gejala visual. Gejala visual tadi bisa melihat halusinasi, tiba-tiba tidak bisa melihat, atau melihat kilatan cahaya, dan atau sensoris. Sensoris tadi, misalnya rasanya tiba-tiba kesemutan, dan atau bahasa, yang berkembang bertahap dengan durasi kurang dari 1 jam. Jadi, aura yang didapatkan itu tidak boleh berlangsung lebih dari 1 jam, dan dia harus pulih sempurna. Dia tidak boleh bersisa, tidak boleh defisit neurologisnya itu tidak boleh bersisa. Untuk pengobatan, sama seperti dengan nyeri kepala tipe tension, ada non-farmakologis dan farmakologis. Untuk yang non, kita harus KIE kepada pasien untuk sebisa mungkin mencegah pencetus nyeri. Untuk bisa mengetahui pencetusnya, ya perlu kita anamnesis dalam. Kita cari tahu apa yang biasanya bisa memicu serangan, atau apa yang biasanya dilakuin atau dimakan pasien sebelum muncul serangan. Jadi kita cari tahu bagaimana perubahan pola tidurnya, apakah ada stres belakangan ini, gimana rutinitasnya, cahaya terang, apakah dia sensitif terhadap cahaya terang, cahaya kelap-kelip, apakah sensitif terhadap perubahan cuaca atau perubahan ketinggian, seperti itu. Untuk yang farmakologis, sama juga dengan penyebatan nyeri kepala primer yang lain, ada yang abortif dan ada yang profilaksis. Ada yang abortif untuk menangani migrain akut, dan ada yang profilaksis untuk sebagai pencegahan, terapi pencegahan. Terapi abortif itu bisa menggunakan obat-obatan pereda nyeri biasa, seperti paracetamol atau ibuprofen untuk migrain dengan intensitas yang nyeri sedang. Nyerinya sedang. Itu kita bisa pakai paracetamol atau ibuprofen. Jadi pemberian obat-obatan yang non-spesifik, analgesik non-spesifik. Nah, kalau untuk intensitasnya lebih tinggi, jadi intensitasnya sedang berat, kita bisa berikan obat-obatan spesifik. Contohnya ergotamin atau sumatriptan. Cara kerja si ergotamin ini adalah dengan dia mengecilkan pembuluh darah ekstrakranial yang mengalami vasodilatasi. Jadi pembuluh darah kan gede. Nah, kita buat dia tuh jadi kecil. Karena tadi kan kita tahu bahwa vasodilatasi dari pembuluh darah ekstrakranial itu yang menyebabkan nyeri kepala. Jadi kita buat pembuluh darahnya biar dia mengecil. Untuk yang sumatriptan ini, cara kerjanya dia adalah sebagai agonis dari serotonin. Di mana kita tahu bahwa serotonin itu membantu vasokonstriksi dari pembuluh darah ekstrakranial. Jadi dia cara kerjanya juga sama, dia mengecilin pembuluh darah, tapi dengan cara meningkatkan serotonin. Sebagai terapi profilaksis, bisa kita berikan obat-obatan beta blocker. Contohnya propanolol 2 kali 40 mg per hari. Untuk beta blocker ini kerjanya adalah dia mengurangi vasodilatasi pembuluh darah. Sama juga tadi dari pembuluh darah yang gede, kita buat jadi kecil. Dan juga dia mengurangi eksitabilitas dari saraf. Eksitabilitas itu artinya apakah seberapa mudah si saraf itu dirangsang. Jadi dia mengurangi tingkat rangsangan saraf. Tujuannya biar si saraf itu nggak lebay. Jadi nggak dikit-dikit tuh vasodilatasi pembuluh darah. Terus jadi sakit kepala. Ini ada gambar yang ngejelasin garis besarnya migrain. Ada yang pertama ini ada nyerinya tuh unilateral, dan throbbing. Throbbing itu dia berarti berdenyut atau pulsatil. Di sini ada fotofobi, ada fonofobi. Juga di sini bisa ada aura, muncul aura. Auranya tuh berupa kilatan-kilatan cahaya. Di sini kita lihat dia bisa mual, disertai mual dan muntah. Dan dia dari durasinya dari 4 jam sampai 3 hari.
Terakhir, nyeri kepala primer kita yang ketiga, yaitu nyeri kepala primer tipe cluster. Seperti biasa, kita akan mulai dengan patofisiologi terlebih dahulu. Dasar dari penyakit ini adalah hiperaktivitas dari saraf trigeminal cabang oftalmika atau nervus 51 yang mempersarafi sensoris bagian wajah ini yang warnanya hijau. Apalin ini karena ini bakal menjadi alasan kenapa kok nyeri tipe cluster ini khas banget lokasinya di daerah-daerah sekitar bola mata, belakang bola mata, dan di daerah temporal. Lanjut, si saraf yang lebay dan hiperaktif ini bakal nyebabin vasodilatasi dari pembuluh darah. Pembuluh darah apa? Pembuluh darah dura mater dan vena jugularis. Yang udah dijelasin di dua nyeri kepala sebelumnya bahwa si vasodilatasi pembuluh darah ini merupakan mekanisme utama kenapa kok kita bisa mengalami yang namanya nyeri kepala. Karena dia akan mengaktifasi bangunan-bangunan pekan nyeri yang ada di struktur kepala. Yang khas dari sakit kepala ini adalah munculnya gejala otonom yang bersamaan dengan nyeri kepala. Kenapa kok bisa ada muncul gejala otonom? Karena si saraf yang hiperaktif ini, dia juga turut mengaktifasi serabut parasimpatis kranial. Jadi dia mengaktifasi parasimpatis kranial. Yang dimana parasimpatis kranial ini, dia merupakan vasomotor dan sekremotor dari pembuluh darah serebral, kelenjar lakrimal, dan mukosa nasal. Oke, pelan-pelan ya. Jadi dia vasomotor dan sekremotor. Jadi selain nanti nyeri kepala, pasiennya juga akan mengalami matanya berair karena dia sekremotor dari kelenjar lakrimal. Kita tahu lakrimal itu menghasilkan air mata kan? Dan juga dia akan vasomotor dan sekremotor di mukosa nasal. Jadi pasiennya akan bengek, meler, flu, kayak keluar cairan dari hidungnya. Kayak kita flu seperti itu. Kongesti dari hidung. Nah ini semua akan menyebabkan yang namanya nyeri kepala tipe cluster. Lanjut ke karakteristik dari si tipe cluster ini, per definisi, tipe cluster ini adalah nyeri kepala hebat, unilateral, ini hebat dulu, dia intensitasnya tuh pasti intensitas sedang berat. Dan dia unilateral atau di satu sisi aja, episodik, dengan disertai gejala otonom. Jadi dia ada gejala otonom penyerta. Beda dengan dua nyeri kepala primer yang udah dijelasin sebelumnya, tipe cluster ini kebanyakan menyerang laki-laki justru. Kalau misalnya tadi tension dan migrain itu lebih menyerang wanita, ini lebih ke laki-laki. Dengan perbandingan 5:1. Nyeri kepala ini sifatnya menusuk, tapi dia tidak pulsatil. Dia tidak berdenyut. Tidak sama dengan migrain. Lokasinya tuh di satu sisi aja, unilateral. Dan lokasi khasnya tuh ini, ada di periorbital, retroorbital, dan daerah temporalis. Karena sesuai dengan persarafan dari nervus 51 atau nervus trigeminal cabang oftalmika. Untuk durasi serangan bisa terjadi selama berhari-hari hingga berminggu-minggu, di mana satu serangannya itu terjadi 15 menit sampai 3 jam. Ini juga bedanya dengan tipe migrain, di mana tipe migrain itu biasanya terjadinya lebih dari 3 jam. Jadi tipe migrain tadi kalau kita ingat dari 4 jam sampai 3 hari. Sedangkan tipe cluster ini dia 15 menit sampai maksimal 3 jam. Nyeri kepala ini jarang disertai mual muntah dan tidak diperberat aktivitas. Beda dengan migrain, yang kalau migrain itu kan mual muntah banyak dan diperberat gerakan atau aktivitas. Nah, untuk nyeri kepala tipe ini juga disertai oleh gejala penyerta. Tapi kalau tadi migrain gejala penyertanya itu aura, kalau cluster itu gejala penyertanya adalah gejala otonom, yaitu lakrimasi atau menangis, injeksi konjungtiva, mata merah, juga ada midriasis atau miosis, dan bisa juga muncul Horner syndrome karena hiperaktivasi dari parasimpatis tadi. Diagnosis nyeri kepala tipe cluster ini bisa kita tegakkan kalau udah ada minimal 5 serangan. Jadi sama kayak migrain tadi, dia harus ada minimal 5 serangan dengan karakteristik nyeri hebat. Jadi intensitasnya tuh hebat, intensitasnya tuh tinggi. Nyerinya tuh sangat sakit di orbita, supraorbita, atau temporal. Jadi daerahnya sesuai dengan persarafan dari nervus 51 atau nervus trigeminal cabang optamika yang bertahan 15-180 menit. Jadi bertahannya 15 menit sampai maksimal 3 jam. Maksimal 3 jam. Juga ada kriteria selanjutnya adalah nyeri kepala hebat yang disertai satu tanda berikut. Yaitu ini merupakan tanda-tandanya adalah tanda-tanda gejala otonom. Injeksi konjungtiva atau lakrimasi ipsilateral atau di daerah yang sakit. Kongesti nasal atau meler, hidungnya meler. C itu ada edema orbita ipsilateral atau di daerah yang sakit. Juga ada berkeringat, ada juga miosis dan atau tosis dari sisi yang sakit. Dan yang terakhir adalah nyeri tidak disebabkan oleh hal yang lain. Ini untuk mengeksklusi bahwa nyeri kepala ini merupakan nyeri kepala primer, bukan nyeri kepala karena penyakit lain atau nyeri kepala sekunder.
Lanjut ke pengobatan, nyeri kepala tipe cluster ini nggak bisa diobati dengan non-farmakologis, jadi pilihannya itu cuma farmakologis saja. Beda dengan dua nyeri kepala primer yang sudah dijelasin sebelumnya. Jadi untuk farmakologis ini seperti biasa dibagi dua, abortif dan profilaksis. Abortif untuk mengobati serangan akut dan profilaksis untuk pencegahan. Untuk yang abortif, tindakan pertama yang bisa kita lakuin adalah kita bisa memberikan oksigen high flow. Jadi high flow oksigen 12 liter per menit. Biasanya kita pakai face mask. Bisa juga kita berikan suntikan dihidroergotamin 1,5 mg atau pemberian secara nasal atau subkutan sumatriptan. Untuk sebagai profilaksisnya, obat drug of choice atau obat first line-nya itu adalah verapamil. Calcium channel blocker, non-dihidropyridin, verapamil. Diberikan dosisnya 120-160 mg per oral 3-4 kali sehari. Cara kerjanya si verapamil inilah dia akan menghambat ion kalsium, sehingga mencegah vasodilatasi dari pembuluh darah. Ini ada gambar lagi untuk penjelasan garis besarnya. Ini bisa kita lihat, ada kapak, panah, peluru, dan shuriken. Nandain nyerinya itu benar-benar intensitasnya berat. Terletaknya juga ada di daerah orbital, supraorbital, dan temporal. Ini sesuai dengan tadi persarafan sensoris dari nervus trigeminal cabang oftalmika. Dan bisa juga disertai oleh gejala otonom. Di komik ini digambarin matanya merah, hidungnya berair, matanya juga berair. Terletak ipsilateral atau unilateral di sisi yang terkena saja. Terakhir banget, sebagai kesimpulan dan take home message, ini ada tabel yang menggambarkan beda satu sama lain nyeri kepala primer. Yang perlu kita hafalin, biar nggak tertukar-tukar adalah karakteristik khusus dari masing-masing tipe. Untuk tipe tension, kita hafalin bahwa dia adalah satu-satunya yang nyerinya rasanya tumpul dan seperti diikat. Kepala berat dan dia bilateral. Gejalanya murni cuma sakit kepala aja, seperti diikat. Dan nggak ada disertai mual muntah, nggak ada diperberat aktivitas, nggak ada gejala penyerta. Jadi dia murni cuma sakit kepala aja yang dirasa seperti diikat. Terjadi difus atau merata di kedua belah sisi kepala. Untuk tipe migrain, yang khas itu adalah dia pertama unilateral. Dan dia berdenyut. Jadi dia unilateral di satu sisi aja dan dia berdenyut. Ini satu-satunya yang berdenyut. Migrain ini juga bisa berlangsung lama. Dengan satu episode serangan, bisa berlangsung dari 4 jam sampai 3 hari. Ini paling lama dia migrain ini paling lama. Dia juga bisa disertai mual muntah, memberat dengan aktivitas atau gerakan kepala, dan ada gejala penyerta. Gejala penyertanya tadi aura. Auranya bisa aura visual, aura bahasa, aura sensorik, tergantung dari pembuluh mana yang terkena. Untuk yang ketiga adalah tipe cluster. Yang khas dari tipe ini, pertama itu adalah epidemiologinya. Jadi dia banyakkan pria. Lalu untuk sifatnya menusuk tapi tidak berdenyut. Dia tidak berdenyut, beda dengan migrain. Yang migrain berdenyut. Lokasinya sama dengan migrain unilateral, tapi dia punya daerah kesukaannya khusus, yaitu daerah-daerah yang sesuai dengan persarafan nervus 51. Nervus 5 cabang 1 atau nervus trigeminal cabang oftalmika, yaitu di daerah periorbital, retroorbital, dan daerah temporalis. Untuk lamanya, dia juga lama, hari sampai minggu, tapi bedanya adalah satu serangan itu berlangsung 30 menit sampai 3 jam. Ini 3 jam. 30 menit sampai 3 jam. Beda dengan migrain yang dia 4 jam sampai 3 hari. Kalau cluster itu maksimal cuma sampai 3 jam aja. Dia jarang mual muntah, tidak diperberat aktivitas. Nah, ini yang khas juga dia disertai gejala penyerta. Mirip-mirip sama migrain, tapi bedanya adalah gejala penyertanya, gejala penyerta otonom. Jadi yang sering muncul tuh lakrimasi, injeksi konjungtiva, mydriasis atau miosis, dan sindroma Horner. Satu lagi, key point yang penting adalah kita harus tahu bahwa yang menyebabkan nyeri kepala itu adalah vasodilatasi pembuluh darah ekstrakranial. Vasodilatasi. Jadi pembuluh darah dari kecil dia menjadi besar. Dari kecil dia besar, dia menekan bangunan-bangunan pekan nyeri di kepala dan kita persepsikan itu sebagai nyeri kepala. Jadi semua terapi-terapi yang diberikan itu tujuannya adalah untuk mengurangi vasodilatasi ini. Yap, udah segitu aja untuk video kali ini. Semoga berguna. Selamat belajar, semangat belajar, dan berkah dalam.